Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektropneumatik atau menjelaskan tentang elektropneumatik. Oke, di sini nama saya Adilan Pradana dari kelas TE 2A. Dan selanjutnya itu pengertian dari elektropneumatik sendiri, yaitu elektropneumatik pada hakikatnya terdiri dari dua sistem pengontrolan, yaitu sistem pneumatik dan elektropneumatik. Pengontrolan sistem pneumatik menggunakan sumber tenaga dari udara bertekanan sehingga hemat biaya, sedangkan sistem elektropneumatik menggunakan sumber tenaga di samping udara bertekanan juga berasal dari sumber tenaga listrik dengan kapasitas tegangan dan daya yang relatif kecil. Dengan demikian, kedua sistem pengontrolan ini sangat ekonomis. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari elektropneumatik, yaitu pada rangkaian pneumatik atau elektrik murni, setiap komponen yang digunakan mulai dari elemen input hingga aktuasinya hanyalah komponen pneumatik saja. Pada rangkaian pneumatik atau komponen elektrik saja. Pada rangkaian elektrik, sedangkan pada elektropneumatik yang merupakan gabungan dari keduanya, terdapat pembagian media sinyal atau elektrik atau fluida berdasarkan urutan elemen-elemennya. Nah, di sini ada urutan prosesnya. Yang pertama ada sinyal input, ada proses konversi sinyal, terus ke sinyal output. Nah, di sini sinyal elektrik ke sinyal pneumatik. Bisa dilihat urutan proses dari elektropneumatik ini. Dan yang selanjutnya yaitu di sini ada elemen-elemen sistem. Nah, di sini ada aktuator. Contohnya ada silinder, rotary aktuator, dan lampu. Di sini bisa dilihat sendiri ada elemen kendali akhir, elemen proses, elemen input, dan elemen sumber. Nah, di sini bisa dilihat simbol-simbolnya. Di elemen proses ada relay, ada timer delay, ada katup solenoid. Nah, di sini bisa dilihat ada elemen sumber yaitu kompresor. Di sini ada gambar kompresor, simbol kompresor, dan ada perangkat air service unit, ada sumber DC. Dan yang selanjutnya yaitu skematik rangkaian. Nah, di sini ada skematik rangkaian dari contoh rangkaian pneumatik. Ada alir sinyal, di sini ada gambar rangkaiannya, ada aktuatornya, ada elemen akhir, ada elemen proses, dan ada sumbernya yaitu kompresor. Dan selanjutnya di sini juga ada skematik rangkaian. Di sini aliran sinyalnya ke bawah dan yang tadi aliran sinyalnya ke atas. Bisa dilihat ada di sini ada sumber, elemen input, elemen kendali, dan proses. Di sini beda rangkaiannya ya. Di sini ada sumber, di sini ada ground yang 0 volt, di sini ada katup-katupnya. Bisa dilihat sendiri ya. Dan di sini ada saklar pembatas tipe tak sentuh atau non connecting proximity limit switch type, yaitu saklar pembatas tipe ini biasanya dipakai bila saklar pembatas mekanik tak bisa digunakan. Yang termasuk saklar pembatas ini diantaranya A, yaitu pertama yaitu saklar pembatas buluh atau red switch. Penggunaan saklar ini biasanya digunakan bila keadaan sekitarnya tidak memungkinkan memakai saklar mekanik, misalnya dikarenakan banyak debu, pasir, atau lembab. Biasanya saklar pembatas buluh ini diaktuasikan dengan magnet yang terpasang pada silinder. Dengan adanya magnet, maka buluh kawat atau akan tersambung ataupun terputus bila magnet mendekati atau menjauhi buluh kawat tersebut. Dan yang kedua yaitu saklar pembatas induksi. Digunakan bila saklar pembatas baik mekanik ataupun buluh tidak memungkinkan dipakai. Biasanya digunakan untuk sensor penghitung benda kerja yang terbuat dari metal pada mesin ataupun pada ban berjalan. Saklar pembatas atau sensor ini hanya responsif terhadap logam atau metal. Dan yang ketiga yaitu saklar pembatas kapasitif, yaitu saklar pembatas atau sensor kapasitif responsif terhadap segala material logam maupun non-logam. Tetapi saklar ini mudah terpengaruhi oleh perubahan-perubahan yang diakibatkan keadaan sekelilingnya, misalnya debu atau bram pada metal tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu saklar pembatas optik. Saklar pembatas atau sensor optik responnya terhadap segala material yang memantulkan cahaya, karena sensor ini memancarkan cahaya atau sinar. Dan di sini ada relay. Relay yaitu komponen penyambungan saluran dengan pengontrol sinyal yang kebutuhan energinya relatif kecil. Relay ini biasanya difungsikan dengan elektromagnet. Elektromagnet dihasilkan dari coil yang terdapat pada relay. Di sini ada gambar relay, di sini ada coil, retum spring. Bisa dilihat di sini gambar relaynya ya. Dan di sini ada simbol relay. Di sini ada relay NO, dan di sini ada kombinasi relay NO dan NC. NO sendiri itu normally open. Di sini ada
simbol relay normally open, dan di sini ada kombinasi relay normally open dan normally close. Di sini ada relay normally close, bisa dilihat simbol-simbol relay tersebut. Dan sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.